Oke, sekarang kita ada di ujung materi di gerak vertikal, yakni kita akan membahas tentang gerak vertikal ke atas. Jadi gerak vertikal ke atas itu apa sih? Ya lawannya dari gerak vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah kan dia gerak jatuh nih ke bawah, jatuh ke bawah. Kalau yang gerak vertikal ke atas maka gerak ke atas. Nah gitu aja. Atau pengertiannya seperti ini, gerak suatu benda yang dilempar ke atas dengan diberikan kecepatan. Nah, diberikan kecepatan. Ini kecepatan awal ya pastinya, atau V0, dan pasti turun lagi, ya kan? Kalau nggak percaya, coba sekarang kamu pasti megang pulpen. Pulpenmu coba kamu lempar ke atas. Apa dia akan terus ke atas? Nggak mungkin ya. Nah, beda lagi kalau pulpennya astronot. Walaupun dilempar ke atas, tetap ke atas ya. Ke atas angkasa. Oke, misalkan di sini saya buat permisalan, ada sebuah bola di atas permukaan tanah. Mohon maaf kalau gambar saya sangat jelek sekali. Untuk Hanum jangan ketawain saya ya. Jadi ini ada bola. Nah, ini ada bola dilempar ke atas. Otomatis di sini ada V0, di mana V0 itu kecepatannya tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 gak dilempar kan. Ya sebenarnya di situ aja, diem aja. Mungkin santuy lagi ngopi gitu ya. Oke, langsung dia dilempar ke atas, maka dia akan naik, dan pada titik tertentu pasti bolanya itu akan berhenti sejenak dan akan turun lagi. Pasti ya, kalau nggak percaya ya wis, coba kamu lemparkan tadi pulpen. Nah, seperti itu ya. Yang kita bahas ini adalah gerak ke atas hingga ke titik puncaknya ini. Puncak ini saya beri titik P gitu ya, puncak gitu ya. Oke, maka di sini di titik puncak ini ada ada VP kan pastinya. Di mana VP ini juga bisa dirubah menjadi VT. Jadi kecepatan puncak itu juga pengertian dari kecepatan akhir. Karena pada titik tertentu dia akan berhenti. Nah, berhenti ini artinya apa sih? Berhenti itu dia kehabisan kecepatan. Nah, tadi kan di sini kan kecepatannya kan tidak sama dengan 0. Jadi kamu memberikan kecepatan misalkan 20 meter per detik gitu ya. Nah, terus kamu lempar ke atas misalkan 20 meter per detik, pada saat titik tertentu dia akan habis kecepatannya. Loh, kok bisa sih Ustadz kecepatannya bisa habis? Nah, kenapa? Karena dia melawan gravitasi bumi. Nah, karena kan gravitasi itu kan arahnya ke bawah kan. Nah, gravitasi itu kan arahnya ke bawah. Nah, sedangkan ini kamu melemparkan ke atas, otomatis dia berlawanan dengan gravitasi, maka dia diperlambat percepatannya seperti itu. Nah, maka VT-nya sama dengan 0. Nah, jadi bisa saya tulis seperti ini. Saat naik melawan gravitasi kan, dia melawan gravitasi atau melawan percepatan gravitasi, maka kecepatannya akan diperlambat. Dan pada titik puncak dia pasti akan habis. Nah, pada saat habis dia akan turun. Saat turun searah dengan gravitasi, maka kecepatannya akan dipercepat. Seperti itu. Oke, sekarang di sini dari sini ke sini, maka kan ada perpindahan kan. Nah,
ada perpindahan. Maka di sini adalah H-nya. Maka titik P ini adalah H max. Sorry. Untuk di titik P, maka H atau ketinggian maksimumnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas sifatnya. Sifat dari gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas dia memiliki sifat, yakni kecepatan V0-nya yang V0 itu sama dengan VT pada jatuh ke bawah. Maksudnya apa? Maksudnya V0 di sini itu sama seperti VT yang ada di sini. Gitu. Bukan VT yang di sini ya, bukan VT di sini, tapi VT yang pada saat jatuh ke bawah. Selain itu, waktu dia naik, waktu naik, jadi pada saat bola ini naik hingga pada titik tertentu, maka dia juga waktunya sama pada saat bola yang ada di titik P itu turun ke bawah. Maka T naik itu sama dengan T turun. Nah, seperti itu. Ini adalah sifat gerak vertikal ke atas. Nah, sekarang kita menganalisis GLBB. Nah, kita menganalisis GLBB-nya ya. Jadi kita menganalisis rumus-rumus yang ada di GLBB pada gerak vertikal ke atas. Nah, rumus dari GLBB yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah dengan A kali T. Tadi kan untuk VT, di mana VT ini tadi kan bernilai 0 kan, maka kita tulis 0. Di sini 0, V0-nya bukan 0 ya, jadi kita tetap tulis V0 ditambah dengan A-nya kita ganti dengan gravitasi. Karena gerak vertikal ke atas ini melawan gravitasi, maka A-nya ini menjadi min G, terus dikali dengan T. Sehingga kita dapatkan untuk jadinya seperti ini, 0 sama dengan V0 min GT. Maka kalau GT-nya ini kita pindah ruas, maka GT sama dengan V0. Oke, seperti itu. Jadi untuk mencari T maksimum, untuk mencari T, itu kita bisa mendapatkan V0 dibagi dengan G. Jadi kalian tidak usah menghafalkan rumus. Mungkin di LKS itu kan sudah ada rumusnya nih, dimana atau mungkin PPT yang saya berikan itu kan ada rumusnya. Kalau gerak vertikal ke bawah ini rumusnya, gerak jatuh bebas ini rumusnya. Itu untuk mengetahui bagaimana sih penurunan rumusnya. Jadi kalian kalau hafal rumus dari GLBB pasti kalian bisa memasukkan seperti itu. Sekarang kita lanjut ke rumus kedua, yakni S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Oke, S ini kita rubah menjadi H. V0 karena dia tidak bernilai 0, maka kita tetap tulis V0 kali T ditambah dengan setengah. A-nya ini karena dia melawan gravitasi, maka kita ganti dengan min G kali T kuadrat. Maka H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Sehingga hanya sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Seperti itu. Sekarang kita masukkan ke rumus yang satunya, yakni VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, VT kuadrat itu kan nilainya 0. V0-nya kita tulis V0 tetap ya, karena V0 dia tidak bernilai 0. Oke, saya sudah menyebutkan berapa kali. Harus dipahami ya. Ditambah dengan 2, A-nya kita rubah menjadi min G, S-nya kita rubah menjadi H. Maka kita bisa mendapatkan 0 sama dengan V0 kuadrat
ditambah dengan min 2GH. Min 2GH kita bisa pindah ruas menjadi 2GH sama dengan V0. Kalau kita ingin mencari tinggi maksimumnya, selain tinggi maksimum ya, selain pakai rumus ini, kita juga bisa pakai rumus seperti ini. H sama dengan, ini V0 kuadrat ya, V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Seperti itu. Nah, itu aja tentang gerak vertikal ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada contoh gerak vertikal ke atas. Benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Jika benda bergerak ke atas dan turun kembali, maka tentukan waktu yang dibutuhkan ke titik puncak atau T maksimal dan gambarkan grafik terhadap kecepatan terhadap waktu. Maka di sini yang ditanyakan adalah mencari T maksimum atau T max-nya. Terus sama bentuk grafik. Setelah itu yang diketahui cuma kecepatan awalnya itu kan V0 sama dengan 2 meter per second. Dan Vt-nya itu sudah ketemu, karena kalau gerak vertikal ke atas itu lawannya dari gerak jatuh bebas. Dimana V0-nya kalau gerak jatuh bebas kan bernilai 0. Kalau gerak vertikal ke atas, Vt-nya sama dengan 0. Setelah itu pasti ada gravitasi, dimana gravitasinya 10 meter per second. Tapi biasanya ada soal yang gravitasinya itu 9,8. Setelah itu, nah sudah ya, sekarang kita mengerjakan. Baik, sebelum mengerjakan seperti biasa kita gambar terlebih dahulu. Kita gambar terus. Ya. Di sini ada benda, oke, bendanya itu dilempar ke atas, dimana dengan V0-nya sama dengan 3 meter per second. Terus pada T keberapa? Nah, pada T keberapa dia sampai ke titik puncak sini. P, terus dia akan turun lagi ke bawah. Nah, di sini juga ada dimana VP sama dengan juga VT. Sedangkan di sini kan VT maksimal ya. Sekarang kita mengerjakannya. Bagaimana mencari T maksimal? Maka kita bisa pakai banyak rumus. Kita bisa pakai rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. Dimana Vt-nya kan bernilai 0, di sini V0-nya sebesar 3, ditambah dengan untuk A-nya ini kan kita dengan gravitasi, jadi kita ganti dengan gravitasi, maka kita ganti 10 dibagi dengan T. Nah, tapi karena gerak vertikal ke atas itu melawan arah gravitasi, dimana kan gravitasi kan arahnya ke bawah, sedangkan ini kan arahnya ke atas, maka untuk min ini jadinya min. Nah, seperti ini. Jadi 0 sama dengan 3 min 10T. Sehingga kita bisa pindahkan ruas yang min 10 ke sini, maka menjadi positif 10T sama dengan 3. Maka T sama dengan 3 per 10 atau T-nya sama dengan 0,3 second. Seperti itu. Jadi untuk menggambarkan grafiknya, maka kita bisa gambarkan seperti ini, dimana untuk yang sumbu Y itu adalah kecepatan V0-nya ya, karena kalau VT kan bernilai 0 nih, nggak mungkin kan. Terus untuk sumbu X-nya itu adalah waktunya. Nah, di sini V0-nya kan kita beri kecepatan awalnya kan kita beri di 3 second. Nah, di 3 second di sini, terus misalkan di sini ada waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2, 1, 4, 5. Oke, dimana kecepatan awalnya kan 3 nih. Terus dia jatuh
maksud saya bukan jatuh ya, tapi dia dilempar ke atas dan sampai di titik puncak atau titik maksimal itu di 0,3 second. Misalkan 0,3 second itu ada di sini. Nah, maka kamu tinggal ambil garis ke sini. Kenapa kok arahnya ke bawah, Ustadz? Nah, jadi kenapa arahnya ke bawah itu karena di sini kan menunjukkan kecepatannya kan 3, sedangkan VT-nya atau V akhirnya adalah 0, sedangkan 0 kan ada di garis sebelah sini kan, maksud saya, atau di sejajar dengan ini kan, makanya dia arahnya ke bawah. Nah, nanti kalau ini kan grafik pada saat bendanya itu kan naik ke atas. Nah, ini kan grafik yang untuk benda naik ke atas. Kalau sama turun ke bawah bagaimana? Nah, kalau sama turun ke bawah kan tadi sifatnya untuk gerak vertikal ke atas V0 itu sama dengan VT, dimana VT yang ada di sini ya, bukan VT yang di sini ya. Terus habis itu waktu naik itu sama dengan waktu turun. Nah, jadi kan kalau 0,3 ditambah 0,3 kan sama dengan 0,6. Nah, terus kecepatannya yang awalnya dia 0 terus dia turun, maka dia akan sama kan, dimana V0 nya kan 3, maka VT nya juga 3. Maka di sini nanti gambarnya seperti ini, dari 0 ini kan, dari 0 itu akan naik ke atas lagi seperti ini. Ini tak ganti 0,6 gitu aja ya biar pas. Nah, dimana kan sejajar, ini waktunya 0,6 second, ini kecepatannya 3 meter per second. Mungkin seperti itu penggambaran grafiknya. Oke, bisa kalian kerjakan soal-soal yang ada di link deskripsi. Jika ada pertanyaan bisa chat WA saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.